A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi tak mati itu Pak, kalau berhenti bukan pakai fath, bukan begitu, tapi ditahan fath. Ya, bukan fath. Kalau di awal tabbat bat, tapi kalau berhenti itu tidak menjadi c, tetap menjadi ta, tapi agak ngeces sedikit, ditahan, diikuti bunyi ha. Wal fath. Ya, apa? Wal fath, bukan wal fath, salah. Nanti enggak ketemu. Itu pelajaran Iqra 6 ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayo. Jadi tanya ditahan dulu ya, dua ketukan, lalu diiringi dengan bunyi ha, tapi mati rendah. Wal fath, itu jangan wal fath, salah, ditahan dulu. Wal fath, ada di Iqra 6 pembahasannya, ada ini bahas ayat atau bacaan ini. Ulangi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu yang saya hormati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada anugerah yang Allah berikan kepada kita yang lebih besar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad kita kenal Allah. Karena Nabi Muhammad kita kenal Islam. Karena Nabi Muhammad kita kenal Quran. Karena Nabi Muhammad kita bisa sholat. Karena Nabi Muhammad kita iman, dan seterusnya. Jadi anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita berupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad anugerah terbesar. Siapa yang mau menerima anugerah Nabi Muhammad akan menjadi mulia. Kalau tidak mau menerima, yambuh. Ya. Pertanyaannya, kita Pak mau nggak menerima Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mau nggak kita menerima anugerah Nabi Muhammad? Mau apa enggak? Nah, kalau mau menerima Nabi Muhammad sebagai anugerah, maka jadikan Nabi Muhammad teladan. Nabi Muhammad adalah contoh. Nabi Muhammad adalah
orang yang harus kita ikuti, kita bahagiakan, kita teladani, kita jadikan panutan, maka kita akan menjadi mulia. Di antara orang yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan, anugerah menerima Nabi Muhammad adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu asalnya dari Habasyah, Ethiopia, Afrika, Pak. Kulitnya hitam sekali. Bilal bin Rabah, seorang budak itu dijual, Pak, kayak barang. Budak ya, dijual kayak barang, insyaallah. Dan yang dilihat bukan ilmunya, bukan adabnya, yang dilihat kekuatannya. Orang kalau beli budak, yang dilihat kekuatannya, kuat apa enggak. Ya, nah biasa, wah ini nih rambutnya keriting, kuat. Biasa sing rambutnya keriting badannya kuat ya. Saya pakai sing keriting nih gini. Lalu kuat. Kulitnya hitam, strong. Biasa kalau kulitnya hitam biasa strong. Ya, biasa. Insyaallah. Jadi yang dilihat menjadi pertimbangan bukan ilmunya, bukan adabnya, bukan estetiknya, bukan, tapi yang dinilai adalah kekuatannya. Kamarnya budak itu lebih mirip kandang daripada rumah. Budak kayak barang, dijual belikan, ditawar-tawar, insyaallah luar biasa. Tapi Bilal bin Rabah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai anugerah terbesar dalam hidupnya. Sayyidina Bilal bin Rabah menerima Nabi Muhammad, maka Sayyidina Bilal menjadi manusia yang mulia. Sebelumnya Pak Bilal bin Rabah ini digelandang, disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Disiksa. Di antara penyiksaan yang diterima oleh Sayyidina Bilal adalah Sayyidina Bilal tubuhnya dibentangkan, Pak. Ngerti dibentangkan? Tangannya dibenggang, kaki dibenggang, bajunya dilepas, ditidurkan di padang pasir kota Mekah. Padang pasir kota Mekah itu panasnya luar biasa. Kalau telur dipendem di situ 2 jam matang. Ya. Suhunya 50 derajat kurang lebih. Sayyidina Bilal telanjang dada, Pak. Badannya telanjang, dibentangkan di atas padang pasir, insyaallah. Di atasnya dikasih batu. Dipaksa untuk keluar dari agamanya Nabi Muhammad, diperintah untuk tidak mengikuti Nabi Muhammad, disiksa, digelandang, dipukul, insyaallah luar biasa Sayyidina Bilal. Tapi Sayyidina Bilal tidak mau itu, tidak mau keluar dari Islam, tidak mau berhenti mengikuti Nabi Muhammad, karena sudah mengambil Nabi Muhammad sebagai anugerah. Konsekuensinya apapun akan diterima, karena beliau menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah anugerah yang sangat besar dari Allah yang perlu dipertahankan. Tapi Bilal bin Rabah segitu masih mending, Pak. Sahabat-sahabat yang lain yang mengambil Nabi sebagai anugerah masuk Islam, luar biasa tantangannya. Di antaranya adalah Sumayyah. Sumayyah itu awwalu syuhada fin nisa, wanita yang pertama kali mati syahid di kalangan wanita adalah Sumayyah. Perempuan Sumayyah ini ketahuan masuk Islam, Pak, ditusuk oleh Abu Jahal mulai dari lubang bawah tembus lubang atas. Mati beliau. Syahidah. Suaminya namanya Yasir. Yasir ketahuan masuk Islam, dicekik, Pak, oleh Abu Jahal sampai mati. Dicekek, Pak, sampai mati. Allah. Punya anak Amar pengen dibunuh juga. Tapi kemudian beliau pura-pura keluar dari Islam, pura-pura berhenti mengikuti Nabi Muhammad, pura-pura kafir depan orang kafir biar gak dibunuh. Maka turun ayat, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man
syarhab bil kufri sadran fa alaihim ghadabun, dan seterusnya lah. Ada ayat seperti itu. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man, itu ayat tentang beliau. Surat apa ya? Ada di surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun azim. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah imannya, ya, itu akan mendapat azab dan siksa yang pedih, kecuali orang yang dipaksa, diancam dibunuh, tapi hatinya tenang dengan keimanan. Pertanyaannya, kenapa Ammar pura-pura keluar dari Islam? Dia setelah, ya saya keluar dari Islam, saya berhenti ngikutin Muhammad, lari ke Nabi Muhammad. Setelah itu laporan, ya Rasulullah, ayah saya dibunuh, ibu saya dibunuh gara-gara mengikuti engkau, gara-gara masuk Islam. Maka saya juga diancam untuk dibunuh, tapi saya pura-pura keluar dari Islam, saya pura-pura berhenti untuk tidak mengikutimu lagi ya Rasulullah. Tapi hati saya ya Rasulullah iman, saya ini dipaksa. Saya bukan takut mati. Kalau ayah saya mati ya biarin dah, ibu saya mati ya nggak apa-apa dah. Tapi permasalahannya, kalau saya mati, nanti yang membelamu siapa? Ya Rasulullah, saya takut, saya khawatir ya Rasulullah, engkau dilukai, engkau dibunuh, engkau disakiti, itu yang aku pikirkan. Jadi Ammar ini yang difikirkan adalah kanjeng Nabi, insyaallah. Pak, kalau kita hidup di saat itu, Pak, di zaman itu, kita nggak tahu tuh bakal iman apa enggak. Ada lagi Khobab, seorang sahabat Nabi namanya Khobab. Khobab ini punya majikan orang Yahudi, ketahuan masuk Islam, mengikuti Nabi Muhammad, Pak, diancam. Khobab, kalau kamu tetap mengikuti Muhammad, ya, maka akan aku siksa. Silakan disiksa, nggak peduli aku. Maka diikat tangannya Khobab, kakinya diikat, diancam, ayo, kalau kamu tidak mau berhenti mengikuti Muhammad akan kita siksa, kamu tetap masuk Islam akan kita siksa. Itu beliau tidak bergeser dari iman, ya Allah. Akhirnya majikannya ambil besi panas, Pak, dikeluarkan matanya Khobab dari tempatnya, keluar bola mata, jatuh itu bola mata kayak baso, Pak. Beliau menjerit, nangis, keluar darah bercucuran ke pipinya. Penyiksaannya luar biasa. Maka diancam, kalau kamu masih tetap seperti itu ya Khobab, akan kita congkel juga matamu yang satunya. Itu menjerit sakit, besi panas, Pak, nyongkel mata, Pak. Ya, Insya Allah. Lalu kemudian Khobab tidak bergeser, dicongkel lagi satu matanya, keluar, jatuh dua bola mata kayak baso, Pak, gelundung, Pak. Menjerit beliau kesakitan, darah keluar, nangis beliau, sakitan luar biasa. Lalu kata majikan yang Yahudi itu, wes las, mana jaluk tolong nih Muhammad, sana tolong, minta tolong ke Muhammad. Kalau bahasa kita itu bahasa ucapan ngece, Pak, ya kayak kita, wes las, mana jaluk tolong orang wedi, nah gitu. Itu ucapan penghinaan kepada Nabi Muhammad. Khobab dilepas ikatan tangannya, ikatan kakinya, geremeng, gulati, cep, bola mata, dua bola mata. Beliau tertatih-tatih menuju Nabi Muhammad SAW karena mempertahankan iman. Coba lamun kula karo sampean hidup di zaman itu, mendapat penyiksaan seperti itu, belum tentu kita, Pak, iman. Insya Allah. Ini para sahabat imannya luar biasa.
datang kepada Nabi sambil mengatakan, ya Rasulullah, dua bola mata harus keluar karena mengikutimu, karena masuk Islam, karena mempertahankan iman. Maka pasang ya Rasulullah dua bola mata ini. Minta dipasang, minta mukjizat dari Nabi, pasang ya Rasulullah. Kata Nabi, kamu sabar, kamu masuk surga. Kata Khabbab, enggak ya Rasulullah, pasang dua bola mata ini. Ya Allah. Sabar, nanti kamu masuk surga. Enggak ya Rasulullah, pasang dua bola mata ini. Ya Allah. Minta dipasang. Ditanya, dikatakan, kenapa engkau maksa untuk dipasang padahal nanti dapat surga kalau sabar? Apa kata Khabbab? Aku tidak bisa hidup kalau tidak bisa melihat Rasulullah. Buat apa saya hidup kalau saya nggak bisa melihat Nabi Muhammad? Buat apa saya diiming-imingi surga kalau saya tidak bisa melihat Nabi Muhammad? Surga itu nikmat kecil dibanding dengan nikmat yang berupa Nabi Muhammad. Maka saya nggak mau hidup kalau nggak melihat Nabi Muhammad. Pasang ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad, tangan suci beliau mengambil dua bola mata itu, dipasangkan ke sahabat, dan matanya bisa melihat lagi, tidak pernah sakit mata dan lebih jernih penglihatannya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi mukjizatnya Nabi Muhammad itu banyak sekali, Pak. Keistimewaannya Nabi Muhammad banyak sekali. Ya, bahkan ada kitab khusus Khasaisul Muhammadiyah atau Khasaisul Nabi. Itu ada 3000 lebih keistimewaan Nabi yang ditulis oleh ulama, tapi ini jarang dibahas, diangkat oleh ustadz-ustadz, oleh kiai-kiai. Keistimewaan Nabi Muhammad yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad dengan kita itu nggak sama. Dan Nabi Muhammad itu mukjizatnya adalah mengalahkan semua mukjizat para nabi. Sampai ada ulama mengatakan, para nabi punya mukjizat apa saja, Nabi Muhammad punya yang lebih dahsyat. Itu rumus. Kalau nabi yang lain bisa melakukan itu, kalau para nabi yang lain bisa melakukan itu, maka Nabi Muhammad jauh lebih bisa, Pak, dalam melakukan hal itu. Mukjizatnya Nabi Muhammad, termasuk Khabbab dipasang matanya, bisa melihat lagi. Ini mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi Muhammad wafat, meninggal dunia, intaqala ila rafiqil a'la, kembali kepada Allah, Khabbab langsung lari ke padang pasir, kemudian mengangkat tangan berdoa, ya Allah, dulu dua bola mata ini harus keluar, dan aku tidak sanggup kalau aku hidup tidak melihat Nabi Muhammad. Dan sekarang Nabi Muhammad telah engkau panggil, Nabi Muhammad telah wafat, dan aku sudah tidak butuh lagi dengan dua bola mata ini. Ya Allah, cabut dua bola mata ini, seketika jadi buta lagi, Pak. Ya Allah, ini saking cintanya kepada Nabi. Kalau kita sembuhlah mereka, insyaallah. Balik lagi, sahabat Bilal. Sahabat Bilal itu mengambil Nabi sebagai anugerah, yang dulu seorang budak yang dijual belikan, yang digelandang, disiksa, dihinakan, insyaallah. Karena Nabi Muhammad SAW menerima Nabi sebagai anugerah, maka beliau dimuliakan oleh Allah. Ketika beliau sedang disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar. Budak itu seharga mobil. Nah, mobil berapa? 200-300 juta. Mahal budak. Tapi Umayyah bin Khalaf ngerti, ini Abu Bakar juga iman. Abu Bakar sahabatnya Muhammad. Bilal aku siksa karena ngikuti Muhammad. Ini mau membeli budak saya nih Bilal, saya mahalkan. Ya, dijual mahal, berlipat-lipat. Tapi Sayyidina Abu Bakar nggak tega ada orang iman disiksa. Ya, ada orang iman menderita, nggak tega. Itu Sayyidina Abu Bakar, dan itu harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kalau ada orang beriman menderita, itu kita jangan terima, Pak. Ya. Dibeli, setelah dibeli, ya diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Bilal menjadikan Nabi sebagai kekasihnya, panutannya, teladannya,
mengutamakan Nabi, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking mulia Sayyidina Bilal pernah diperintah untuk naik ke atas Ka'bah. Di zaman itu tidak ada tempat yang lebih mulia daripada Ka'bah. Ka'bah itu mulia, Pak. Kita ini berharap untuk melihat Ka'bah langsung, itu satu kemuliaan. Apalagi memegang Ka'bah, lebih-lebih naik ke atas Ka'bah. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk naik ke atas Ka'bah. Di antara orang yang mendapat kemuliaan naik ke atas Ka'bah adalah Bilal. Diperintah oleh Rasulullah, "Itla' ya Bilal wa adzin bin nas." Naik Bilal, naik Bilal ke Ka'bah, azan. Insyaallah. Ini tempat mulia, dinaiki oleh Bilal seorang budak. Ya, wa adzin bin nas, azan. Maka Sayyidina Bilal azan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terngiang-ngiang, wah dulu di padang pasir itu saya dipukuli, digelandang, disiksa, insyaallah. Ya. Ini Bilal mendapat keutamaan. Dulu Ka'bah menjadi tempat paling mulia. Tapi Pak, setelah Nabi Muhammad dimakamkan, tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah tanah yang menghimpit jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lebih mulia Nabi daripada Ka'bah. Mulia Ka'bah atau mulia Nabi? Hah? Mulia Nabi atau mulia Ka'bah? Mulia Nabi. Umat Islam dulu kiblatnya ke Baitul Maqdis. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, nggak akan ke Ka'bah kiblatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardoha. Muhammad, kamu sering melihat ke atas berharap kiblat pindah, jangan ke Baitul Maqdis tapi ke Ka'bah. Yes, ayo pindah mana kamu suka. Jadi kiblat berpindah ke Ka'bah karena Nabi Muhammad. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, kiblat Ka'bah tidak dijadikan kiblat. Saking mulianya Nabi Muhammad, Pak, dibanding Ka'bah, mohon maaf, sunnahnya imam setelah ngimami sholat adalah memposisikan makmum sebelah kanan. Jadi kalau konteks Indonesia begini, makmum kira-kira sebelah kanan, ya, konteks Indonesia. Cuman permasalahannya, jari ulama, kata ulama, kalau di Masjidin Nabawi nggak boleh melakukan itu. Kenapa? Kalau ini mihrab Masjidin Nabawi, maka makam Nabi di sebelah kirinya, sebelah sininya, Pak. Sehingga orang kalau habis sholat di Masjidin Nabawi lalu miring kanan, maka otomatis imam ini akan membelakangi makam Nabi, dan itu nggak boleh, kata ulama. Maka di Masjid Nabawi, ulama-ulama fikih menulis disunahkan bagi imam untuk menghadap ke jamaah seperti ini. Tujuannya apa? Agar tidak membelakangi makam Nabi, tapi boleh membelakangi Ka'bah. Ya Allah. Di Masjid Nabawi, Pak, kita diperintah kalau meludah itu ke arah kiri, kecuali di Masjid Nabawi, karena di arah kiri ada Nabi Muhammad, ada makamnya Nabi Muhammad, nggak boleh. Kalau kita ada orang mati disolatkan di masjid, Pak, di masjid itu ulama kan khilaf, ada yang baik laki-laki maupun perempuan ya sudah kepalanya sebelah utara. Ada lagi pendapat yang mengatakan kalau laki-laki kepalanya sebelah selatan, kalau perempuan kepalanya sebelah utara. Itu ada ketika saat disolatkan. Ya, ulama khilaf. Silakan, tapi tidak berlaku di Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi kepalanya harus sebelah kiri. Kenapa? Agar mayit kakinya tidak selonjor
arahnya ke makam Nabi, karena itu su'ul adab. Ya Allah. Itu ulama sampai bahas seperti itu, saking mulia kanjeng Nabi. Sayyidina Bilal naik ke atas Ka'bah yang mulia, ya, karena mengambil Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia. Saking mulia Sayyidina Bilal karena mengambil Nabi sebagai anugerah, sampai dalam satu hadis dikatakan, Bilal, aku dengar trompetmu, aku dengar terompahmu, sandalmu, derap sendalmu ada di surga. Maknanya, kalau sendalnya di surga, masa wonge beli mancing, ya kan? Maknanya, Bilal, kamu ini punya satu amalan yang menyebabkan kamu masuk surga. Amalan apa? Jadi Sayyidina Bilal mancing surga, min ahlil jannah, termasuk ahli surga. Amalannya apa? Kata Bilal, nggak tahu saya punya amalan apa, tapi yang saya tahu amalan saya adalah tiap saya habis wudhu, saya sholat 2 rakaat, namanya tahiyatul wudhu. Tahiyatul wudhu, sholat yang dilakukan setelah wudhu sebelum kering anggota tubuhnya, anggota wudhunya. Sholat apa saja, sholat niat sholat tahiyatul wudhu silakan, niat sholat qobliyah silakan, niat sholat tahiyatul masjid silakan, niat sholat duha silakan. Kalau kita habis wudhu, anggota tubuh belum kering, lalu kita sholat 2 rakaat, bentuknya sholat apapun, itu include sholat tahiyatul wudhu. Paket. Ya, misalnya habis wudhu masuk ke masjid, sholat qobliyah, paket, sudah paket. Tapi yang terbaik dipisah, habis wudhu masuk masjid, sholat tahiyatul wudhu sebelum kering, setelah itu sholat qobliyah. Al ajru bi qadri ta'ab, pahala itu sesuai dengan kadar susah payah. Semakin susah semakin besar pahalanya, semakin payah semakin besar pahalanya. Ya, ngaji pada baik, semakin pegel ngaji semakin besar pahalanya, semakin ngantuk maksakan ngaji semakin besar pahalanya, dibanding wong kang beli ngantuk, dibanding orang yang nggak capek. Karena al ajru bi qadri ta'ab, pahala itu sesuai dengan kadar susah payah. Jadi sahabat Bilal mengambil Nabi sebagai anugerah mulia. Ada lagi Zaid bin Harisah, seorang budak, dulunya bukan budak, asli bukan budak, beliau ini perang kalah ditangkap jadi budak, dibeli oleh Hakim bin Huzam, sepupunya Siti Khadijah. Maka kemudian dikasih untuk hadiah pernikahannya Siti Khadijah, Sayyidatina Khadijah dengan Nabi Muhammad, dikasih beberapa budak. Nabi Muhammad suruh milih, ya Rasulullah, sok pilih yang mana budak bisa dijadikan sebagai pembantu, pelayan, orang yang disuruh-suruh. Milih. Nabi Muhammad milih, jatuhlah pandangan Nabi Muhammad kepada Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah itu kemudian setelah diambil Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad sebagai anugerah, ngerti Nabi Muhammad anugerah, iman kepada Nabi, ikut Nabi, meneladani Nabi, sampai ia tabanna itu Nabi Muhammad menjadikan anak. Dulu sempat Nabi Muhammad saking senengnya ke Zaid bin Harithah sampai Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Harithah. Lalu kemudian ditegur oleh Al-Quran, gak boleh Muhammad, kalau bukan anaknya dibinkan ke yang bukan bapaknya, itu haram hukumnya, gak boleh Muhammad. Nah, ini pelajaran buat kita. Kalau ngangkat anak gak boleh dibinkan ke kita, gak boleh. Binnya ke siapa? Bapaknya sudah. Nah, itu pelajaran. Lalu kemudian Zaid ini, Pak, mengambil Nabi Muhammad sebagai satu anugerah, sampai kemudian bapaknya, pamannya datang, Muhammad serahkan Zaid itu. Zaid serahkan, sok kita beli, kamu minta tebusan berapa? Itu bukan budak Muhammad. Kata Nabi Muhammad, gak usah ditebus, gak usah dibeli, tanya aja ke Zaidnya, Zaidnya mau nggak? Kalau nggak mau jangan dipaksa, kalau mau udah gratis ambil, insyaallah. Maka bapaknya, pamannya nanya, Zaid, kamu milih bapak apa milih Muhammad? Insyaallah. Zaid tegas jawab, punten Pak, mohon maaf Pak, saya lebih memilih Muhammad.
Insya Allah lebih milih kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya Zaid menjadi mulia, menjadi orang yang pertama kali masuk Islam di kalangan budak. Zaid bin Harithah, sebelum Bilal bin Rabah, Zaid bin Harithah dah masuk Islam dari kalangan budak, dan namanya tertulis di dalam Al-Quran. Satu-satunya sahabat Nabi yang namanya disebut di dalam Al-Quran adalah Zaid bin Harithah. Falamma qada Zaidum minha watara. Zaid, dan nyebut Zaid di dalam Al-Quran berpahala. Zaid hurufnya 3, 1 za ya dal. Zaid, orang menyebut nama Zaid sahabat Nabi dalam Quran dapat 30 kebaikan, dapat 30 pahala. Itu saking mulia Zaid karena mengambil Nabi Muhammad sebagai teladan. Terakhir, Safinah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Safinah kuaran wong lanang. Banding kene ya Safinah ya arane wong wadon. Khidmah, melayani Nabi lama Safinah. Kemudian setelah Nabi wafat, pernah perjalanan dengan kurang lebih 13 sahabat naik perahu pecah kena ombak, terdampar di satu pulau hutan Pak ya, ketemu macan. Ini jangan kira yang keramat itu hanya wali, sahabat juga keramat Pak, banyak keramat ya Pak ya, tapi tidak banyak diceritakan nih Ustadz, sebab Ustadz beli weru keramatnya sahabat, padahal banyak keramatnya sahabat. Ini diantaranya keramatnya Safinah maula Rasulillah ya. Kita hanya tahu keramatnya wali, dia ada keramatnya sahabat. Safinah dan 13 sahabat, kurang lebih beberapa sahabat, terdampar di satu hutan karena perahunya pecah. Bingung nih, ini kita kalau masuk ke hutan keluarnya kita nggak tahu, ke laut lagi perahunya pecah, nggak ada sudah. Gimana ini? Lagi bingung, datang macan. Ya Allah. Melihat macan, Safinah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, macan, ana Safinah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Macan, saya Safinah pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dullani 'alat thariq barakallahu fik. Tunjukkan kepadaku jalan, mudah-mudahan Allah memberkahimu. Maka macannya itu ngangguk berbalik arah jalan, suruh ngikut, maka ikut ditunjukkan jalan sampai keluar. Maknanya siapa yang mengambil Nabi sebagai anugerah akan mulia dunia akhirat, akan selamat dunia akhirat. Pertanyaannya, mau nggak kita mengambil Nabi Muhammad? Ya, ambil Nabi Muhammad. Jadikan pikiran kita, perbuatan kita semuanya adalah untuk Nabi Muhammad. Mau tidur, sholawat, ingat Nabi Muhammad. Bangun tidur, sholawat, ingat Nabi Muhammad. Niati membersamai Nabi Muhammad. Jangan sampai hati kita kotor, dengki, iri, mendoakan buruk umat Nabi Muhammad. Belajar, jangan tega nyakitin orang lain. Jadi istri yang salehah, jadi suami yang soleh. Rengkuh Nabi Muhammad. Ambil Nabi Muhammad dalam hati kita, jadikan teladan. Jangan sampai Nabi Muhammad lepas, jangan sampai kita melakukan sesuatu sampai Nabi Muhammad gak sudi lagi hadir di hati kita ya. Apa saja, jangan biarkan Nabi Muhammad, kalau sudah mengambil Nabi Muhammad, jangan biarkan Nabi Muhammad keluar dari hati kita dengan kita melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh Nabi Muhammad ya. Jangan lakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad ya. Dalam pandangan kita, telinga kita, mulut kita, HP kita, ini awas, hati-hati. Kadang-kadang kita nih kalau lagi sendiri di kamar, nggak ada orang-orang, macam-macam yang dibuka. Itu membuat Nabi Muhammad keluar dari hati kita, keluar dari pikiran kita. Kita tidak membersami Nabi Muhammad lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan
mengkaruniakan kepada kita untuk bisa mimpi melihat wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi ashani wa darji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi ashani wa darji atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami la hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jamil anbiya wal awliya wa syada salihin wa ila ruhi amwatil muslimin ammah khususan ila ruhil marhumin wal marhumat. Ayo Pak Bu, keluarga yang sudah meninggal disebut ya Qasim Muqawwi Syekh sallallahu wa usulihim wa furuhim wa hawashihim Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini saja, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.